Salam Bapak Ibu, saudara-saudara, dimanapun Bapak Ibu berada hari ini. Tiba saatnya kita akan berserta hati, kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Karena apapun keadaan kita saat ini, kita akan katakan bahwa Tuhan kita mengasihi kita semuanya. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat. Mari kita akan satukan hati kita. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, Bapa yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, pada hari ini kami adalah datang kepada Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan. Hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan, yang dikhususkan untuk kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami akan bersorak-sorai bagi Tuhan, bergembira di dalam Tuhan, karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia, Tuhan yang dapat melakukan segala perkara, Tuhan yang sungguh mengasihi dan peduli kepada kami semua, yang sudah menyelamatkan kami di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bersukacita, kami mau bersehati bersama-sama, memuji, memuliakan Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami sekalian, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami mau tunjukkan hati kami mau pusatkan hati kami, pikiran kami hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagimulah segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan dengan sukacita. Kita akan memuji kebesaran Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Haleluya. Mari kita bersukacita memuji Tuhan Allah kita yang hebat dan dahsyat. Haleluya. Karena Dia berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi dan surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat. Gajahnya Allah kita, Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, gajahnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas. Betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Berpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Kami sanding Engkau Tuhan,
Engkau menyanyikan haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup, yang berkuasa dari kekal hingga kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami merendahkan hati dan diri kami. Kami angkat suara, angkat tangan kami. Kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Allah kita yang hidup. Hari layak menerima segala pujian, penyembahan pengagungan dari umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang suci, Allah yang suci, Maha mulia, Kau di
Nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama. Sekali lagi dengan sukacita dan segenap hati kita. Puji Tuhan, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa di dalam kasih Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita dapat mengerti firman Tuhan dan memiliki kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia menguasai hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita masih ada di rumah kita masing-masing dalam ibadah kita, oleh karena kita sedang menyiapkan hati kita, kehidupan kita untuk semakin menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa berharap saudara mengalami perubahan di dalam kehidupan rohani saudara, semakin dekat dengan Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan. Memang tantangan masih ada di depan kita, keadaan belum sepenuhnya pulih dan kita masih harus bersama-sama untuk melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Tetapi Allah adalah Allah yang maha hadir, Allah bersama dengan saudara dan saya. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7, tetapi kita akan membaca bagian dari pasal yang ke-7 mulai dari ayat yang ke-51 sampai pada pasal yang ke-8 ayat yang pertama bagian A. Kita akan membaca bersama-sama, mari kita membacanya. Hai saudara-saudara yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika orang-orang mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya
dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dihukum. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, nats yang kita baca adalah sebuah rangkaian dari pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7 dari kitab Kisah Para Rasul. Pasal 6 dan pasal 7 merupakan bagian dari keseluruhan kitab Kisah Para Rasul. Kita melihat pasal ini semacam pasal peralihan dari yang sebelumnya Alkitab atau firman Tuhan fokus kepada pelayanan para rasul dan secara khusus Rasul Petrus, tetapi kemudian mulai pasal 8 dan seterusnya itu adalah fokus kepada pelayanan Rasul Paulus. Nah, di antara dua orang dengan dua tempat pelayanan dan dua sasaran pendengar yang berbeda itu ada menjadi perantara, yaitu kisah tentang Stefanus. Nah, siapakah Stefanus ini? Stefanus adalah orang yang dipilih dari antara jemaat Tuhan yang ada saat itu untuk mengurusi diakonia, untuk mengurusi pelayanan meja, untuk mengurusi pelayanan sosial di dalam gereja. Sejarahnya adalah ketika para rasul melakukan banyak mujizat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan kemudian terjadi pertobatan besar-besaran, begitu banyak orang yang bertobat sehingga para rasul, 12 rasul itu kewalahan untuk melayani jemaat Tuhan dalam bidang diakonia atau sosial atau pelayanan meja. Istilah yang sama yang dipakai waktu itu. Karena para rasul memiliki dua kesibukan besar menangani jemaat yang banyak, rasul-rasul berpikir bahwa mereka mesti membagi tugas. Para rasul fokus pada doa dan pemberitaan firman Tuhan, dan kemudian 12 rasul mengusulkan kepada jemaat yang ada waktu itu, carilah orang-orang yang penuh dengan roh, kuat imannya, yang takut akan Tuhan. Maka kemudian dipilih 7 orang, dan salah satu dari antara 7 orang itu adalah Stefanus. Ketika para rasul semakin fokus pelayanannya pada pemberitaan firman Tuhan dan doa, maka terjadi pertobatan yang lebih besar lagi di kalangan orang-orang Yahudi. Bahkan para imam, Alkitab mencatat kemudian imam-imam itu banyak yang bertobat. Di antara banyak orang yang bertobat itu ada imam-imam yang juga bertobat. Dengan adanya pertumbuhan kehidupan umat Tuhan, karena ada pembagian tugas di dalam gereja mula-mula pada waktu itu, maka terjadilah pertumbuhan rohani dan banyak di antaranya pertobatan terjadi datang dari antara para imam. Orang-orang Yahudi menjadi gelisah, orang-orang Yahudi menjadi geram, orang-orang Yahudi mulai mereka bersama-sama melakukan semacam pertentangan atau perlawanan dalam pengajaran. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa bersoal jawab antara orang-orang Yahudi dengan Stefanus. Apa yang dipersoalkan, apa yang dipermasalahkan? Yang dipermasalahkan orang Yahudi adalah mereka menuduh bahwa Stefanus itu tidak menghormati Taurat, tidak menghormati ibadahnya orang Yahudi. Dan kemudian karena mereka tidak bisa bersoal jawab, tidak bisa mengalahkan hikmat yang dari Stefanus, maka mereka menangkap Stefanus dan dibawa kepada mahkamah agama. Di depan para mahkamah agama mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan palsu seperti itu. Ketika Stefanus mendapat giliran untuk memberikan pembelaan, maka Stefanus memberikan sebuah penjelasan yang luar biasa. Dan kita mau belajar dari apa yang dijelaskan oleh Stefanus ketika Stefanus menjelaskan iman percayanya. Sebab
kita juga adalah orang-orang yang memiliki iman sama seperti Stefanus. Stefanus mulai pembelaannya dari sejarah kehidupan Abraham. Abraham memiliki anak Ishak dan cucunya Yakub. Itu sebabnya Allah kita seringkali disebut sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang mereka percayai. Dan Stefanus menjelaskan bahwa Abraham ada sebelum hukum Taurat diberikan. Sebelum upacara atau ibadah-ibadah yang dipimpin oleh imam-imam Israel ada. Tuhan belum memberikan itu, tetapi Abraham sudah melakukan ibadah. Dan Abraham benar walaupun tidak mengerti atau belum menerima hukum Taurat ataupun ibadah tata cara orang Yahudi waktu itu. Karena Abraham adalah nenek moyang orang Yahudi. Kemudian Abraham sampai kepada Ishak, meneruskannya kepada Yakub, dan Yakub memiliki anak 12 dan satu diantaranya adalah bernama Yusuf yang dijual oleh saudara-saudara yang pergi ke Mesir. Dan kemudian karena dijual ke orang Mesir, dan kemudian Yakub oleh karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, menafsirkan mimpi Firaun dan kemudian diangkat menjadi penguasa di tanah Mesir. Lalu terjadi kelaparan di daerah Palestina waktu itu sehingga Yakub harus mencari makanan pergi ke Mesir. Dan kemudian singkat cerita mereka tahu bahwa ternyata salah satu pembesar yang ada di Mesir adalah Yusuf. Itu sebabnya seluruh keluarga Yusuf yang adalah juga keluarga Yakub, 75 orang itu kemudian pindah semua ke Mesir oleh karena Firaun memberi tempat tanah Gosen untuk mereka tinggal di sana. Setelah itu selama 430 tahun mereka ada di tanah Mesir. Dari 430 tahun yang ada itu, sebagian besar kehidupan mereka adalah menjadi orang-orang yang diperbudak oleh orang Mesir. Kenapa? Karena setelah Firaun yang kenal dengan Yusuf itu meninggal, lalu diganti dengan Firaun yang tidak kenal lagi dengan Yusuf dan Yakub, mereka mulai berpikir kalau orang Israel bertambah banyak ini membahayakan. Itu sebabnya mereka memperbudaknya. Lalu oleh karena mereka diperbudak di Mesir, maka lahirlah Musa. Musa adalah seorang anak dari orang Yahudi yang kemudian karena waktu itu Firaun memerintahkan semua orang harus semua anak-anak Yahudi harus dibunuh, terutama yang laki-laki supaya mereka tidak bertambah banyak. Tetapi Musa setelah 3 bulan bersama dengan orang tuanya kemudian dia dibuang ke sungai Nil, dan kemudian putri Firaun mengambil dan mengangkatnya menjadi anak dari putri Firaun, dan dia dilatih, diberikan hikmat, diajari sebagai pangeran di Mesir. Setelah Musa berusia 40 tahun, kemudian Musa ingin membela bangsa Israel, tetapi kemudian orang Israel menolaknya, bahkan karena dia pernah membunuh orang Mesir demi orang Yahudi, orang Israel. Kemudian satu hari orang Israel berkelahi satu di antara yang lain, kemudian Musa coba mendamaikan, tetapi mereka justru mengatakan, apakah engkau mau membela aku, engkau yang telah membunuh orang Mesir itu? Karena dia ketahuan bahwa dia pernah membunuh orang Mesir, maka Musa lari ke Midian. Dan kemudian dia ada 40 tahun lagi di Midian. Jadi usia Musa 80 tahun ketika Tuhan mengutus Musa untuk kembali ke Mesir supaya bisa membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Dan Tuhan mengutus melakukan tanda-tanda ajaib yang luar biasa. Ada 10 hukuman yang diterima oleh orang Mesir karena orang Mesir tidak mau membebaskan orang Yahudi. Tetapi pada akhirnya orang-orang Mesir membebaskan orang Yahudi untuk pergi ke tanah perjanjian. Di tengah perjalanan itulah hukum Taurat diberikan. Di tengah perjalanan itulah peribadatan, korban, ibadah yang dipimpin oleh Imam Harun dimulai. Tetapi bangsa Israel justru memberontak Tuhan. Dan karena pemberontakannya dengan menyembah patung lembu emas itu, maka orang Israel mendapatkan janji sebuah hukuman bahwa mereka akan dibuang selama 70 tahun yang kemudian digenapi pada masa pembuangan di tanah Babel. Lebih lanjut, kemudian Stefanus menjelaskan bahwa
Yosua yang kemudian memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, dan dari mulai Yosua sampai kepada Daud, bangsa Israel tidak memiliki rumah ibadat atau bait Allah, sebab mereka hanya memilikinya dalam tenda. Dan ketika Stefanus dituduh tidak menghormati bait Allah, Stefanus menjelaskan bahwa lihat, Daud sendiri sampai pada zamannya Daud mengatakan, Tuhan izinkanlah aku membangun bait Allah, tapi Tuhan mengatakan langit dan bumi terlalu kecil untuk menjadi tempat duduk dan tempat tumpuan kakinya. Stefanus mau menjelaskan bahwa bait Allah yang dibangun itu bukan untuk Allah, tapi bait Allah itu adalah tempat yang dikhususkan untuk orang Israel beribadah. Jadi Stefanus tidaklah menghujat Allah, bukan Stefanus tidak menghormati hukum Taurat, tetapi justru sesungguhnya dia sedang melanjutkan dari pengertian dalam hukum Taurat, bahwa ketika Musa memimpin bangsa Israel itu, Musa mengatakan bahwa nanti akan ada orang yang diurapi. Dan yang diurapi itu disebut oleh Stefanus sebagai orang benar yang kamu khianati dan kamu bunuh, yaitu Yesus Kristus. Dan itu sangat menusuk hati mereka. Kata menusuk hati mereka itu kalau dalam kitab Ibrani diterjemahkan sebagai seperti digergaji, begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita tahu bahwa Stefanus memberikan penjelasan seperti itu, dan kemudian dia mengatakan, engkau yang telah membunuh Yesus, orang benar yang dijanjikan oleh Musa, atau yang dijanjikan atau dinubuatkan oleh Musa, tetapi kemudian kami mengikut orang yang dinubuatkan oleh Musa, tapi engkau mengatakan bahwa kami tidak menghormati hukum Musa. Firman Tuhan mengatakan, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar suara itu sangat menusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Stefanus ditangkap, kemudian diseret, dibawa keluar kota Yerusalem, dan dilempar, dirajam batu hingga mati. Dan kemudian para saksi meletakkan jubahnya di depan Saulus, dan mereka baru melempari Stefanus sampai mati. Dan Paulus dikatakan menyetujui bahwa Stefanus harus dihukum mati. Kita mau belajar ada 3 kalimat terakhir dari Stefanus ketika akhirnya Stefanus menjadi orang pertama, pengikut Yesus pertama yang martir, yang mati syahid sebagai orang yang percaya kepada Tuhan karena mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama dikatakan, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kata anak manusia itu pertama dipakai oleh Daniel untuk menjelaskan tentang penguasa surga dan bumi. Anak manusia adalah Yesus Kristus sendiri, yang dia berdiri menyambut kedatangan Stefanus sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, firman Tuhan dikatakan, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Stefanus menjelaskan kepada kita melalui pernyataannya bahwa Yesuslah Tuhan yang berhak atas roh kita. Kita akan kembali kepada Dia. Dialah pencipta dan kepada Dialah kita bertanggung jawab. Selanjutnya, ketika Stefanus dilempari, kemudian dia bersujud, berlutut dan berseru dengan suara nyaring. Menarik sekali dengan kata suara nyaring, karena kemudian pasal-pasal selanjutnya itu berbicara tentang bagaimana Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Penulis kitab Kisah Para Rasul adalah Lukas. Lukas adalah rekan perjalanan dan rekan pelayanan dari Rasul Paulus, sehingga sepertinya Lukas meletakkan catatan ini di sini itu pasti karena juga Paulus memberikan masukan tentang bagaimana perpindahan fokus pelayanan dari Yerusalem dengan 12 murid Yesus, yang kemudian Paulus yang keluar dari Yerusalem karena Tuhan mengutus Paulus untuk pergi kepada bangsa-bangsa lain. Dalam pernyataan terakhir kita melihat satu hal yang luar biasa dari apa yang dikatakan oleh Stefanus. Tuhan,
janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Stefanus yang mati karena dia dirajam batu, dilempari batu oleh orang-orang Yahudi yang memusuhi dia, menuduh dia, yang juga membunuh Yesus. Tetapi kemudian dia mengatakan yang hampir sama dengan apa yang Yesus katakan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Yesus mengatakan, janganlah engkau ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Senada dengan itu juga yang menjadi perkataan dari Stefanus. Dari 3 pernyataan Stefanus kita mendapatkan pelajaran bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Allah yang menciptakan Adam dan Hawa, Allah yang menciptakan Abraham, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang menciptakan manusia. Dan dia adalah Yesus yang kepadanya kita akan bertanggung jawab. Sebagai orang-orang yang menyembah Allah yang benar, Stefanus memberikan pelajaran di tengah-tengah tantangan kehidupan, di tengah-tengah permasalahan yang sedang kita hadapi, di tengah-tengah permasalahan yang sedang kita hadapi. Seringkali ada orang-orang yang berlaku tidak benar terhadap kita, atau berlaku curang kepada kita, atau memperlakukan kita tidak baik. Tetapi Stefanus memberikan satu pelajaran kepada kita, pengampunan. Katakan pengampunan. Jadi sebagai orang yang menyembah Allah yang benar, yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang juga menciptakan saudara saya, menciptakan baik orang yang percaya kepada Tuhan Yesus maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Allah yang kita sembah itu sebagai wujud, sebagai tanda bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita akan memberikan pengampunan. Apapun yang saudara hadapi saat ini, tidaklah mungkin kita jadikan alasan untuk kita tidak memberikan pengampunan. Di dunia ini, manusia, sesama manusia, sangat membutuhkan pengampunan. Sebagai orang-orang yang menyembah Allah yang benar, kita akan terus memberkati orang-orang di sekitar kita. Kita memberkati bangsa kita. Kita memberkati orang-orang yang akan di dunia ini. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari kehidupan Stefanus di akhir kehidupannya. Dia menolong kita untuk memberi contoh kepada kita menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, menyembah Allah yang benar. Kita berdoa. Allah kami yang di surga, kami sadar betul bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Allah yang menciptakan Adam dan semua manusia. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang menjanjikan akan mendatangkan keselamatan bagi kami melalui pengorbanan Kristus Yesus. Dan itulah yang kami alami. Kami sebagai orang-orang yang menyembah Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, kami mau menyatakan pengampunan atas dunia ini, pengampunan atas orang-orang yang ada di sekitar kami. Banyak tantangan yang kami hadapi, tetapi itu tidak akan mengubah kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah diampuni, untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Bapa yang baik, Engkau menolong kami, Roh Kudus tolong setiap kami untuk kami dapat mengerti firman Allah, melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam saudara, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah Engkau semakin menguatkan kami dengan kebenaran-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Engkau sertai, Engkau berkati persembahan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Kita akan memberi persembahan dengan sukacita dan kita memuji Tuhan. Yesuslah pengharapanku.
menerima berkat yang dari Allah kita di surga, mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Percayalah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.